Apa kabar semuanya? Saya mau menunjukkan tempat saya menanam sukulen. Ini ada di daerah atap atau daerah rooftop. Makanya nama channel ini adalah Rooftop Garden. Jadi saya mau menunjukkan sukulen kesayangan saya. Banyak di antaranya tumbuh cukup baik, begitu. Cuma ada beberapa di antaranya itu mengalami nasib yang kurang baik, gitu ya. Jadi ada beberapa kemalangan yang dialami oleh sukulen-sukulen saya. Mungkin beberapa di antara teman-teman sudah bisa menduga ini kira-kira apa ya gitu, karena memang ya lokasi tempat saya menanam itu ada di lantai 2. Kemudian juga apa namanya, lokasi atau daerah tempat saya tinggal itu di Bogor yang cukup lembab. Jadi ya, kita akan lihat apa saja kemalangannya. Jadi kemalangan yang pertama itu disebabkan oleh salah satu anggota keluarga saya yang mengakibatkan lokasi tempat saya menanam sukulen ini selalu berantakan. Ini kelihatan dari pasir-pasir, pot-pot yang entah kemana-mana gitu ya. Jadi ini kelihatan pasirnya tumpah di semua tempat gitu. Bahkan satu pot ini kelihatan sudah kosong padahal tadinya ini ada sukulen yang cukup besar gitu. Jadi kalau melihat dari sisa-sisa gitu ya, kelihatan juga dari apa, bulu-bulu yang tersisa di daun ini sudah bisa ditebak, dan memang satu malam kita ketemu siapa ini culpritnya gitu ya, penyebabnya ini kucing saya. Ini salah satu kucing saya yang sebenarnya dia cukup eh, suka tinggal di rumah, tapi kalau malam dia kadang-kadang suka jalan ke sana kemari gitu ya. Jadi rupanya setelah saya menanam sukulen di daerah atap ini, dia jadi punya tempat untuk bertualang yang baru gitu. Jadi akhirnya ya lokasi ini jadi berantakan. Ini pot-pot udah tumpah ke sana kemari gitu. Jadi susah sekali buat saya untuk em, mendapatkan lokasi menanam sukulen yang bersih. Jadi bagaimanapun saya buat, dia selalu bisa mengganggu dan membuat tempatnya jadi berantakan sekali gitu. Jadi ya kalau melihat dari salah satu pot saya yang besar ini sebenarnya tadinya eh, ada Echeveria Zoro yang sangat besar di sini. Sayangnya ya karena diduduki terus sama dia akhirnya mati gitu. Awalnya saya kira adalah musang karena daerah kompleks saya itu banyak musang. Dan juga memang sering kecium baunya gitu. Jadi saya kira oh ini pasti musang. Ternyata bukan, kucing saya sendiri. Kemalangan yang kedua ini berkenaan dengan suhu. Kita ketahui bahwa sukulen itu bisa tumbuh optimum di suhu sekitar 7 sampai 29 derajat Celcius. Tapi kalau melihat dari hygrometer yang saya punya, ini kelihatan bahwa suhunya itu berada di suhu 38 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 45% gitu ya. Jadi ya, ini sekitar jam 2 sore. Jadi suhu seperti ini sebenarnya kalau untuk kita sebagai manusia itu sangat tidak nyaman sebenarnya. Jadi saya bisa bayangkan bahwa tanaman saya juga merasa tidak nyaman pada suhu ini gitu. Jadi kalau melihat hubungan antara suhu dengan kelembapan, kalau melihat dari tabel eh, ini berada di daerah kuning, daerah yang sangat tidak nyaman sebenarnya, hampir mencapai oranye merah gitu ya. Jadi saya bisa bayangkan ini betapa tidak nyamannya untuk sukulennya gitu. Walaupun sebenarnya di malam hari dia bisa ke suhu 25 derajat Celcius, tapi karena kelembapannya sangat tinggi, ya tetap tidak nyaman juga gitu. Dan ini kelihatan sekali ini Echeveria lilacinanya sudah terbakar, dan saya yakin sih busuk ya, karena memang
apa yang terjadi pada tanamannya pada suhu yang di luar suhu optimumnya adalah biasanya dia mengalami masa dormansi. Jadi masa dormansi itu dia tidur gitu ya. Ya tidak tumbuh, tidak menumbuhkan akar gitu. Walaupun itu sedikit ada pertumbuhan, tapi ya boleh dibilang pertumbuhannya itu sangat-sangat lambat. Seandainya pun ada, mungkin ya sedikit sekali gitu. Jadi di masa-masa dormansi itu sukulennya tidur, tidak mengambil apa ya, air, tidak mengambil nutrisi gitu. Jadi sedikit pun kelembapan yang ada di dalam potnya itu bisa mengakibatkan kebusukan, kematian, ya, seperti yang terlihat pada sukulen-sukulen ini gitu. Jadi ya sekitar 80%-an gitu ya echeverianya itu eh, tidak bisa tumbuh dengan baik di tempat saya menanam ini gitu. Eh, ya, jadi saya nggak berani sebenarnya beli echeveria yang mahal-mahal itu karena ya seperti ini. Susah ditumbuhkan di tempat yang sekarang saya punya gitu. Walaupun ya ada beberapa juga yang bisa tumbuh dengan baik. Ini mungkin sekitar 10 sampai 20% echeveria ya, yang jenis echeveria itu. Jadi ini echeveria minima dia bisa tumbuh dengan baik. Ini karena di daerah rooftop ini dia sudah pernah berbunga. Jadi saya tahu bahwa dia bisa tumbuh dengan baik di sini. Nah, satunya lagi itu adalah Echeveria prolifica. Walaupun dia ya sebenarnya ya agak rewel juga gitu. Jadi uh, kurang baik juga sebenarnya. Nah, satu lagi yang tumbuh dengan baik dan tahan banting sekali ini adalah Echeveria lemon lime. Jadi kalau ingin menanam Echeveria di tempat yang lembab, panas gitu, saya sih sarankan Echeveria lemon lime ya, karena dia lumayan tahan banting. Kemalangan ketiga yang dialami oleh sukulen saya ini diakibatkan oleh beberapa makhluk kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau melihat dari Echeveria ini kalau tidak salah namanya Echeveria subsilis. Daunnya ini kelihatan kusam sekali dan dia sebenarnya tumbuh sedikit, tetapi ya biasanya kalau sukulen itu tumbuh dengan baik, akarnya tumbuh dengan baik, itu daunnya akan mengkilap. Tapi ini tidak kelihatan kilapnya sama sekali. Jadi kalau ada sukulen yang seperti ini, kita sebaiknya curiga ini pasti ada sesuatu. Jadi sebaiknya diperiksa di bawah. Nah, kalau seperti ini akarnya sudah hilang, ini akarnya sudah habis, kelihatan sekali. Ini kutu-kutu ya, kutu kecil. Artinya dia sudah memakan habis akar-akarnya. Ini tadi akarnya cukup banyak. Jadi dia sebenarnya awalnya ini tumbuh dengan baik, tapi beberapa waktu kemudian dia jadi kelihatan kusam. Jadi makanya ini saya periksa dan ya betul bahwa dia sudah diserang oleh kutu gitu ya. Nah, jadi ini kejadiannya bisa bahkan sangat ekstrim ya ke sukulen itu. Contohnya seperti ini adalah Echeveria purpurea kalau tidak salah namanya. Selain karena dia sedikit bukan sedikit tapi banyak terbakar matahari, dia juga ini diserang kutu yang sangat parah. Ini sebenarnya diperparah oleh simbiosis mutualisme dia dengan semut. Jadi semut itu memelihara kutunya. Jadi sepertinya semut ini seperti penjaga ya untuk semut-semutnya. Atau dia memindahkan gitu kutunya dari satu sukulen ke sukulen yang lain. Ini kelihatan semutnya bergerak ya ke sana kemari, itu seperti nyari-nyari tempat gitu. Jadi kalau ada seperti ini banyak semut, itu kita harus curiga ini pasti ada apa-apanya gitu ya dengan sukulennya. Ini juga bisa kelihatan sangat mudah melihat serangan dari kutu itu kalau misalnya ada batu-batu kecil atau pasir-pasir kecil yang terangkat gitu ya, seperti kelihatan di sini itu terangkat, dia jadi ada di sela-sela daun padahal kita tidak pindahkan, ini dipindahkan oleh semut-semutnya. Ini di atasnya sebenarnya nggak begitu kelihatan ada kutunya, tapi begitu ini diangkat ini akan kelihatan sekali, ini banyak sekali kutunya. Ini sudah kelihatan ini di bawah. eh,
Ya, jadi serangan kutu ini dan ya kutu-kutu ini dipelihara oleh semut-semutnya. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa dia punya simbiosis mutualisme karena si apa eh, kutunya bisa pindah cari tanaman yang atau akar yang lebih segar gitu, si semutnya bisa dapat madu gitu ya. Jadi dia ini peternak hulung, ini peternak jutawan ini. Jadi seperti sapi gitu, melihara sapi ya. Jadi semutnya memelihara eh, kutu untuk madunya gitu. Jadi sama seperti peternak yang memelihara sapi untuk susunya gitu ya. Jadi untuk mencoba mengatasi ini saya letakkan pot-potnya di atas keranjang yang di atasnya gitu ada air. Jadi kan harapannya semutnya tidak bisa naik ke atas ya ke sukulennya karena terhalang oleh air gitu. Walaupun sebenarnya ya ada makhluk yang lain yang sebenarnya membantu pergerakan dari semut maaf dari kutu itu. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini tadinya saya melihat ini pertama kali, wah cantik sekali ini serangga. Setelah saya pelajari, ini ternyata adalah indukan dari kutu putih. Jadi pantesan ini banyak sekali ini di sekitar sukulen, ini cantik-cantik ini serangganya. Ternyata ini adalah indukan dari kutu-kutu putih itu. Jadi dia yang menelurkan gitu ya. Jadi dia bertelur gitu di beberapa sukulen. Jadi sepertinya kutu-kutu putih itu tuh seperti anakannya ya. Saya sendiri sebenarnya ya kurang paham, tapi ya dia bisa bergerak ke sana kemari. Jadi kalau sudah ada satu sukulen yang terserang itu sebenarnya kita ya sangat susah untuk mengatasinya gitu. Jadi harus diatasi secara apa ya komprehensif gitu. Ini dia lihat ini melompat ya, jadi susah sekali mengatasinya. Kemalangan berikutnya yang dialami oleh sukulin saya sebenarnya ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Jadi di tempat saya menumbuhkan sukulen ini di daerah rooftop ini tadi seperti kita lihat suhunya tinggi, kelembapan udaranya tinggi gitu. Jadi hal yang lain juga adalah karena sirkulasi udaranya kurang baik. Jadi ventilasi udaranya ini tidak baik dan diserang kutu juga. Um, jadi mengakibatkan ini muncul bintik-bintik hitam ini di permukaan daunnya. Ini adalah Echeveria agavoides. Ini kelihatan hampir di seluruh permukaan daunnya itu bintik-bintik hitam yang diakibatkan oleh jamur. Jadi sebenarnya beberapa waktu ini kelihatannya seperti nggak apa-apa gitu. Ini terlihat dari upaya saya menumbuhkan propagasi ya gitu ya. Ini kelihatan anaknya sudah muncul sebenarnya, tetapi saya nggak yakin ini akan tumbuh dengan baik. Bahkan saya yakin ini akan mati ujungnya kalau tidak di treatment gitu. Jadi saya sebenarnya sedang berusaha untuk memilih fungisida. Nah ini contoh yang lain. Ini satunya sudah boleh dibilang ya sudah mati ya karena jamur. Ini satunya lagi menunggu nasib. Jadi saya tidak berani menggunakan fungisida yang sangat keras. Uh, Sedang berpikir untuk mencoba biofungisida. Jadi lagi coba cari-cari merek yang mana yang akan baik. Nah ini sedeverianya juga sudah hampir mati karena jamur. Tadinya ini sangat bagus sedeverianya. Kemalangan yang terakhir, walaupun mungkin mungkin bukan yang terakhir, itu diakibatkan oleh ini yang saya tidak duga sama sekali bahwa ternyata belalang itu sangat menyukai sukulen. Jadi dia sampai pup di situ. Jadi ini kalanco itu dia sudah makan sebagian daunnya. Dan ini pucuk dari Portulacaria afra. Ini sudah dia makan. Ya, jadi kelihatan sekali dia sudah cukup lama di sini itu sampai pup di situ. Ya mudah-mudahan pupnya itu bisa jadi pupuk gitu ya untuk sukulennya. Jadi ya seperti saya bilang saya nggak menyangka bahwa akan ada serangan dari serangga yang lain gitu ke sukulennya. Ini kebetulan memang tempatnya berbeda dari tempat yang tadi. Ini dia lebih terbuka ke apa daerah yang
ada rumputnya gitu ya. Jadi ini masih daerah rooftop gitu, tapi di seberangnya gitu. Jadi rupanya ini serangganya, belalangnya bebas gitu. Melihat ini ternyata ada sukulen yang hijau, dia coba makan beberapa daunnya gitu. Dan ini bahkan sudah habis hampir setengahnya ini dia makan ini. Kalancho, saya lupa namanya. Kalau tidak salah namanya Kalancho Mother of Thousand. Jadi saya akhirnya memindahkan sukulen saya ke halaman depan, ke lantai satu, dengan harapan karena suhu udaranya cenderung lebih rendah, jadi sukulennya seharusnya bisa tumbuh dengan baik. Mudah-mudahan demikian adanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai sejauh ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.